Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adikku sekalian, jamaah Masjid Al-Iqbal rahimakumullah. Marilah kita pada pagi hari ini senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan izinnya, hanya dengan ridhonya kita semua dimungkinkan untuk bersama-sama menjalankan sholat subuh berjamaah. Dan kita alhamdulillah telah menjalani puasa Ramadan pada tahun ini 1444 Hijriah sampai pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita unjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Karena insya Allah kita akan berharap dan semoga diberikan syafaat pada hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, saya hanya ingin memberikan menggarisbawahi beberapa hal yang telah disampaikan oleh para ustadz, para penceramah sebelumnya, yang akan kami ringkas dalam tujuan kita menjalankan syariah atau maqasid syariah. Menurut Imam Syatibi, tujuan atau maqasid syariah itu bisa diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, hifdzu ad-din, jadi tujuan kita menjalankan syariat Islam itu untuk menjaga agama kita. Kemudian hifdzu an-nafs, untuk menjaga jiwa kita sebagai umat muslim. Hifdzu akal, atau menjaga akal kita sebagai makhluk Allah yang diberi karunia luar biasa berupa akal yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Kemudian hifdzu an-nasl, atau yang menjaga keturunan. Kemudian hifdzu al-mal, atau yang tujuan kita menjalankan syariat adalah menjaga kekayaan kita, karena kekayaan itu juga penting karena dalam rangka untuk kita dapat bermuamalah dan beribadah. Saya kira untuk yang pertama, untuk menjaga agama kita semua sudah 1 bulan penuh mendengarkan ceramah-ceramah, mendengarkan pengajian, mendengarkan tauziah, baik itu di Masjid Al-Iqbal maupun di masjid yang lain maupun di YouTube, Bapak Ibu sekalian ya, dan juga mungkin membaca buku. Jadi intinya kita menjalankan peribadatan kita yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum, termasuk di dalamnya yang pokok adalah sholat, karena sholat itu menjadi tiang agama. Jadi kalau kita menegakkan sholat berarti kita menegakkan agama dan sebaliknya. Yang kedua yang berkaitan dengan tujuan untuk menjaga jiwa. Jadi ini penting sekali, karena bagaimana kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik sesuai dengan tuntunannya apabila jiwa kita itu tidak sehat. Jiwa bisa dalam bentuk rohani, dan juga di rohani kita ini ada di dalam jasmani kita. Sehingga kita harus bisa memenuhi kebutuhan jiwa dan raga kita untuk kepentingan kehidupan kita dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena kita diciptakan itu hanya untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Di antaranya ya dari hal yang sifatnya pokok sekali, yaitu makan minum, sampai kepada hal-hal yang dibolehkan. Nah, ini semua adalah tujuannya untuk menjaga supaya kita ini menjadi jiwa yang sehat. Ya, sudah tentu juga di dalam badan yang sehat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini akan sedikit saya tekankan karena kaitannya nanti dengan konteks pada hari ini, pada menjelang Lebaran dan juga nanti setelah Lebaran. Jadi kita semua harus
bisa menjaga keluarga kita supaya jiwa dan raga kita semua dan juga anak-anak kita semua nanti berkaitan juga dengan menjaga keturunan itu bisa dalam keadaan sehat walafiat, ya, sehat baik itu jiwanya maupun nanti juga raganya. Nah, dalam konteks akhir-akhir ini yaitu dari menurut data Kementerian Perhubungan kan sekitar 123 juta orang Indonesia ini mudik ya dari Jakarta ke sini, dari sini ke Jakarta. Mas Adam juga sebentar lagi mudik gitu. Jadi dari 123 yang mudik, saya menduga bahwa itu sebagian besar juga kita. Artinya sebagian besar adalah umat Islam. Oleh karena itu dalam rangka menjaga jiwa dan juga raganya saya berpesan pada diri saya sendiri dan juga kita semua dan keluarga kita semua untuk selalu menjaga keselamatan, baik itu keselamatan di rumahnya, keselamatan nanti dalam perjalanannya, ini dalam tataran praktek ya, dan juga nanti keselamatan pada saat sudah sampai di tujuan dan mungkin pada saat kita sampai tujuan rumah orang tua kita masing-masing kemudian mengajak keluarga berwisata misalnya kemana-mana. Ini harus kita jaga juga. Ini dalam tataran praktek yang praktis pada situasi Lebaran ini. Kemudian tujuan yang berikutnya tadi menjaga akal. Sudah barang tentu kita semua juga harus menjaga supaya akal kita itu tetap sehat. Oleh karena itu agama Islam melarang hal-hal yang kemudian membuat istilah adik-adik kita itu halu. Ya Mas Budi ya, halu. Ya, murid-muridnya Mas Budi ini istilah halu. Ya, jadi jangan sampai kita itu berhalusinasi. Ya, tetapi harus berjalan, harus menyadari pada realitas. Oleh karena itu agama kita sangat baik melarang hal-hal yang menyebabkan hal semacam itu, termasuk misalnya minuman keras, narkoba dan seterusnya. Kemudian dalam rangka menjaga keturunan dan juga kaitannya tadi dengan jiwa dan raga, yaitu bahwa kita harus melindungi generasi-generasi yang akan datang. Barang tentu ini dimulai juga sejak keturunan ya, dimulai sejak pertemuan kita dengan waktu itu ya, Bapak Ibu sekalian yang mantan-mantan lawas seperti saya. Ya. Jadi pada waktu kita bertemu dengan calon kita pada waktu itu, kemudian sampai pada pernikahan yang sah menurut agama Islam, ini juga bagian dari bagaimana melindungi keturunan kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Termasuk juga sudah barang tentu memberikan bekal kesehatan jiwa dan raga, dan juga pemberian makanan yang halal dan thayyib. Ya, halal dan thayyib. Halal itu sangat penting, tidak boleh kita memberikan sesuatu yang tidak halal, dan yang thayyib itu juga sangat penting. Bapak Ibu sekalian, pada minggu yang lalu saya kira ada satu laporan di riset kesehatan dasar bahwa 1 dari 6 orang di Republik ini sudah tergejala gula. Nah, oleh karena itu, padahal gula itu kan memang ada faktor keturunan, tapi juga ada faktor pola hidup, pola dahar, pola makan, pola minum. Nah, ini konteksnya dalam rangka kita menjelang Lebaran dan juga Lebaran dan setelah Lebaran, monggo kita sama-sama berhati-hati di dalam berkonsumsi di dalam dahar dan ngunjuknya itu supaya kita semua umat Islam menjadi umat yang kuat, yang sehat jasmani maupun rohani. Jadi jangan sampai sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari itu bisa tidak kita hindari. Oleh karena itu kami mengingatkan untuk diri saya dan juga kita semua bahwa salah satu menjaga keturunan, menjaga kesehatan itu adalah dari sisi pola makan. Ini data ini menurut saya juga sangat memberikan kewaspadaan kepada kita. Ya, jadi 1 dari 6 itu berarti kan 16, sekian persen. Itu tergejala ke sana. Oleh karena itu dalam rangka menjaga keturunan tadi dimulai dari sejak perkawinan, kemudian mempunyai anak, diberikan makanan yang halal dan thayyib, doa-doa yang baik, diberikan pendidikan yang baik itu pendidikan itu umum lah, umum itu ya agama dan juga yang umum, karena sebenarnya pendidikan umum itu juga pendidikan agama. Dan juga nanti diberikan makanan yang thayyib. Kemudian menjaga harta. Barang tentu harta ini memang ada pada urutan tidak nomor 1, tetapi harta juga menjadi hal yang penting karena supaya kita bisa bermuamalah dengan baik itu juga harus mempunyai harta yang cukup. Nah, salah satu hal yang
perlu kita perhatikan dalam konteks kekinian sekarang dan juga ini menjelang Lebaran sekali lagi dan juga nanti setelah Lebaran adalah kita harus menjaga harta kita masing-masing dengan cara pada saat mau tindak mudik misalnya dalamnya kudu dikunci, dipasrahke tonggo kiwa tengen dan seterusnya ya. Kita saling membantu, saling mengingatkan. Tapi hal yang lebih sophisticated, lebih canggih lagi adalah di jalan juga harus hati-hati karena banyak di dalam YouTube yang di-share itu kan banyak sekali bagaimana orang itu berupaya untuk memberdayai atau memperdayai orang lain. Jangan sampai kita kena itu. Dan yang lebih sophisticated lagi adalah berkaitan dengan misalnya sekarang ini banyak sekali pinjol, ya, pinjaman online atau apapun lah yang sifatnya online dan juga data dari OJK itu sudah ribuan penyelenggara hal semacam itu sudah ditutup oleh OJK. Tetapi masih juga tumbuh lagi atau muncul lagi. Artinya jangan sampai ibu dan bapak sekalian serta keluarga kita semua tergoda dari hal-hal yang sifatnya seperti itu. Karena banyak sekali sudah korban-korbannya. Ini dari masyarakat urban, kota maupun sampai pedesaan. Jadi kalau ada hal-hal yang menjanjikan misalnya apakah itu investasi atau apa dengan bagi hasil atau dengan bunga yang menarik sekali yang cukup tinggi itu kemungkinan besar malah hal-hal yang tidak benar. Karena bagaimanapun juga janji yang manis itu biasanya diikuti oleh risiko yang sangat pahit. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena sebagian besar penduduk kita itu juga muslim, maka jangan sampai keluarga besar kita ini ada yang kena untuk hal-hal yang sifatnya itu. Maka kita jaga harta kita, harta keluarga kita dengan baik. Di antaranya adalah dengan cara seperti itu. Akhir-akhir ini mungkin bapak-bapak sekalian atau ibu sering mendapatkan telepon fix phone yang di rumah. Kalau di tempat saya itu sering ditelepon bahwa nomor Anda akan diblokir. Kalau Anda ingin segera hubungi customer service dulu nomor 1, sekarang nomor 8. Nah itu Bapak Ibu sekalian kan sudah baca di KR ya, kira-kira 3 minggu yang lalu, itu ada salah seorang keluarga di Jogja ini, di Tegalrejo yang ketipu 720 juta. Alhamdulillah menjalik. Nah ini harus hati-hati. Jadi kalau ada telepon yang enggak jelas, lebih baik langsung ditutup saja. Mboten sah diikuti suruh nomor 1, diikuti 1, nanti lama-lama dibujuk. Karena itu isinya bujukan-bujukan, rayuan-rayuan yang tidak benar. Ini sudah terjadi. Sekarang yang terakhir ini kemarin tempat saya PLN. Ngakunya dari PLN, kemudian mau diputus. Lalu saya bareng bayar kok harus diputus. Tak lapor ke Pak In. Gitu. Terus lagi-lagi PT Pos, ini juga hati-hati. Ngakunya dari PT Pos. Padahal kita juga punya yang pegawai PT Pos di sini Pak. Nah, itu biasanya dia nanti kalau kita disuruh hubungi customer nomor 8, nanti kita ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama ada yang cerita dia mendapatkan kiriman yang belum diambil. Untuk ngambil suruh transfer. Tapi yang kedua, kadang-kadang kita diberi informasi mendapatkan kiriman barang yang terlarang. Kemudian diancam. Supaya bisa diselamatkan, dia suruh transfer supaya dapat ditutup kasusnya. Padahal itu sebenarnya bohong-bohongan. Jadi nuwun sewu, dalam rangka untuk menjaga harta kita, keluarga besar kita semua, hal-hal semacam itu juga harus kita perhatikan. Ini ada dalam tataran praktek keseharian kita. Ya, saya kira Bapak Ibu sekalian, itu yang perlu saya aturkan dalam konteks menjelang Lebaran dan sudah barang tentu juga untuk selanjutnya. Apalagi nanti juga pada saat arus balik ya, nanti untuk menjaga keselamatan itu juga penting sekali. Kalau mudiknya ini diatur luar biasa. Dari kilometer 47 sampai 72 kontraflow. Dari 72 sampai Kali Kangkung 1 jalur Pak Toto. Dari saniki wong Jakarta mriki pun lancar banget niki, wau dalu. Ya, tetapi nanti pulangnya juga harus hati-hati sekali. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian yang mau tindak mudik, kondur mudik atau dimudii oleh keluarga putra wayah, kita sama-sama mengingatkan untuk selalu berhati-hati supaya kita bisa selamat dan sehat selalu sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan baik. Kemudian yang terakhir kami ingin matur, nanti Pak, seandainya nanti di dalam akhir bulan Ramadan ini
ada 2 kali sholat Id, monggo kita jalankan bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kita semua adalah tetap umatnya Nabi Muhammad, ya, umatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluarga besar Masjid Al-Iqbal. Matur nuwun, mangke ingkang badhe tindak mudik dan nderekaken sugeng kondur mudik. Hati-hati Mas Adam nggih. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang mau tindakan dalam dikunci, jangan sampai lupa, ya, kemudian kompor ibu-ibu, ya, kemudian air dan semua ini juga sangat penting karena kadang-kadang kita lupa, dan sudah barang tentu kepedulian kita terhadap tetangga kiri kanan menjadi satu keharusan, karena tetangga kita itu juga harus menjadi yang harus kita lindungi. Matur nuwun, kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.